Hai anak-anakku semua kelas 3, apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Semoga begitu harapan ibu juga. Nah, kita bertemu lagi saat ini dalam materi pelajaran yang berikut, yaitu tentang sakramen baptis. Apa yang akan kita pelajari? Banyak hal tentang sakramen baptis, dan tujuan dari pelajaran kita ini adalah kita diajak untuk memahami karya penyelamatan Allah melalui sakramen yang diterimakan kepada manusia. Selanjutnya, kita diajak memahami bahwa sakramen baptis merupakan pintu masuk bagi orang Katolik untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Dan yang terakhir, kita diajak untuk menjadi anak Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Baiklah, mari kita segera mulai. Anak-anakku yang terkasih, materi ini cukup panjang, cukup padat, cukup banyak. Maka nanti ibu akan menjadikan materi ini dalam 2 bagian ya, supaya anak-anak bisa fokus mempelajari pada bagian-bagian yang sudah ibu tentukan ini nanti ya. Bagian berikutnya nanti akan ibu buat dalam video yang terpisah. Anak-anak, coba kita lihat gambar berikut ini. Gambar apa nih? Ada pastor atau imam, kemudian ada 2 orang tua, ayah dan ibu, dan membawa bayi mereka. Apa ini ya? Pasti kalian pernah melihat acara seperti ini ya. Coba diingat-ingat di mana ya. Kemudian berikutnya coba kita lihat. Nah, kalau tadi bayi, kalau yang ini kok dewasa ya? Mereka lagi ngapain ini? Berikutnya, nah ini dia nih. Oh, siapa ya? Yesus. Nah, anak-anak, itu tadi rupanya peristiwa-peristiwa pembaptisan, baik untuk bayi maupun dewasa. Dan yang ini adalah Yesus pun pernah dibaptis. Hayo, di mana? Anak-anak ada yang tahu? Ya, di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis ya? Yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Seperti waktu yang sebelumnya sudah kita pelajari tuh tentang siapa Yohanes Pembaptis. Nah, kisah pembaptisan Yesus ini ada di Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 13. Nanti anak-anak silahkan membaca dengan baik ya. Ambil kitab suci kalian. Itu tampak di atas Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Nah, itulah Yesus memang terberkati. Nah, kenapa ya Yesus kok mau dibaptis? Katanya baptis itu untuk menghilangkan dosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak, Yesus tidak berdosa karena dia adalah Allah. Tapi mengapa Yesus mau dibaptis ya? Ya, karena Yesus itu ingin solider dengan manusia. Dia ingin sama mengalami hal seperti yang manusia lakukan. Ya, seperti itu ya, solidaritas Yesus terhadap manusia. Berikut mari kita pahami tentang sakramen. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai sakramen baptis, apa ya sakramen itu? Mungkin anak-anak ada yang pernah mendengar kata ini, atau ada yang sama sekali belum dengar nih ya. Baik, kita coba bahas ya. Sakramen itu artinya tanda karya penyelamatan Allah yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Nah, pasti kamu ada beberapa yang mulai bertanya nih, apa sih Bu panca indera kita? Kalau dalam IPA palingan kalian sudah tahu dong. Apa tuh panca indera? Panca kan 5, indera itu apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan seterusnya itu ya. Nah, jadi karya keselamatan Allah itu bisa kita lihat bentuknya seperti apa, bisa kita dengarkan, bisa kita rasakan begitu ya.
Nah, berikut kita belajar tentang 7 sakramen nih dalam gereja Katolik. Antara lain apa ya? Yang pertama, sakramen baptis atau orang menyebut sakramen permandian. Yang kedua, sakramen ekaristi, ada juga yang menyebutnya sakramen Maha Kudus. Dan yang ketiga, sakramen krisma atau orang menyebut kadang sakramen penguatan. Yang keempat, sakramen tobat. Kelima, sakramen imamat. Keenam, sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh, sakramen perminyakan suci. Nah, dari 7 sakramen ini yang diterima bisa berkali-kali itu adalah sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen minyak suci. Ya, kalau yang baptis itu ya sekali seumur hidup, nggak ada ya berkali-kali ya. Sakramen imamat, kemudian sakramen perkawinan itu juga 1 kali ya, kecuali kalau ada pasangan hidupnya salah satu sudah meninggal. Nah, itu beda lagi, bisa diterimakan lagi ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Dari antara 7 sakramen tersebut, sakramen baptis, ekaristi, dan krisma itu disebut sakramen inisiasi. Wah, apalagi tuh Bu, kok mulai ketemu dengan istilah-istilah yang agak sulit ya. Oke, tenang saja, don't worry, be happy. Ibu Nia akan menjelaskannya pelan-pelan. Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin inire, yang artinya masuk ke dalam, atau initiare yang artinya memasukkan ke dalam. Jadi 3 sakramen tersebut yang menjadikan seseorang masuk kemana tuh? Ke dalam anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen yang paling awal yang harus diterima orang Katolik nih. Sakramen yang menjadi pintu masuk untuk berikutnya bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Sakramen baptis adalah tanda Allah telah mengubah hidup manusia dari keadaannya yang lama ke situasi yang baru, menjadi anak-anaknya, menjadi pengikut Kristus yang bertugas mewartakan kasih kepada siapapun. Nah, kita lanjutkan. Dalam pembaptisan ternyata ada sarana-sarana, simbol-simbol yang dipakai ya. Antara lain apa? 1, air baptis. Ini enggak air sembarangan ya, air baptis, air bersih yang sudah terberkati. Ini melambangkan penyucian atau pembersihan dosa. Air itu kan sifatnya membersihkan ya. Jadi kita dibersihkan dari dosa, bahkan termasuk nih dosa asal. Apa ya dosa asal itu? Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika ia melanggar perintah Tuhan. Begitu ya. Air baptis ini menjadi sarana yang paling utama ya nak ya untuk dalam pembaptisan. Kalau yang lain-lain kalau memang dalam kondisi darurat tidak harus ada, tetapi air itu wajib ada. Itu kalau dalam kondisi darurat pembaptisannya ya. Berikutnya apa lagi ya sarananya? Yang kedua adalah lilin menyala. Kenapa menyala? Ini melambangkan lilin itu kalau menyala kan memberi terang ya, lambang terang Kristus. Berikut adalah kain putih. Nah, putih itu artinya suci ya, lambang kesucian. Jadi kain putih ini melambangkan kesucian hati orang yang dibaptis. Berikutnya adalah minyak krisma. Ini minyak yang sudah terberkati juga nih. Nah, minyak krisma ini melambangkan karunia Roh Kudus. Nah, anak-anak, untuk materi kita tentang sakramen baptis cukup sampai di sini dulu ya. Karena tadi sudah cukup banyak, kalian coba ingat-ingat dulu
dengan baik, kamu pahami dengan baik sambil mengingat mungkin kamu pernah menghadiri upacara pembaptisan entah saudaramu atau siapapun itu. Kita akan ketemu lagi anak-anak dalam pertemuan di video lanjutan berikutnya. Masih banyak nantinya yang akan kita bicarakan tentang sakramen baptis. Terima kasih anak-anak sudah menyimak, sampai bertemu lagi dan tetap jaga kesehatan. Tuhan selalu memberkati. Sampai berjumpa lagi.